Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafiq Muzaki dengan NIM 2306026003 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas mengenai mahasiswa dan perikanan, kolaborasi menuju kompetitif. Yuk simak materinya. Yang pertama ada latar belakang. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia dengan luas wilayah laut yang mencapai lebih dari 70% dari total wilayah Indonesia. Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya sangat besar. Sektor ini berperan penting dalam menyediakan sumber protein hewani, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi komoditas ekspor unggulan. Namun, sektor perikanan juga menghadapi berbagai tantangan yang serius, di antaranya 1. Teknologi yang masih belum merata di kalangan nelayan dan pembudidaya ikan. 2. Sumber daya manusia atau SDM yang belum sepenuhnya terampil atau teredukasi dengan perkembangan teknologi perikanan modern. Yang ketiga, permasalahan pemasaran seperti fluktuasi harga dan rantai distribusi yang panjang. Dan yang terakhir, isu keberlanjutan seperti penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Lanjut, apa sih peran mahasiswa? Peran strategis mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi terdidik memiliki potensi intelektual, kreativitas, dan semangat perubahan. Dalam konteks sektor perikanan, mereka dapat memainkan peran sebagai 1. Inovator teknologi tepat guna untuk nelayan dan pembudidaya. Kedua, agen edukasi masyarakat pesisir. 3. Penggerak wirausaha berbasis produk perikanan. Selanjutnya, kolaborasi lintas sektor. Daya saing sektor perikanan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, di mana dibutuhkan sinergi antara mahasiswa dan akademisi, pemerintah, dan lembaga riset. Lanjut, bentuk kolaborasi. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan masyarakat pesisir yang mencakup pelatihan budidaya ikan dan tambak modern, misalnya bioflok, sistem RAS. Kedua, penyuluhan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Ketiga, edukasi manajemen keuangan dan koperasi nelayan. Kolaborasi yang kedua, pendampingan UMKM olahan ikan yang mencakup membantu proses produksi, pengemasan, dan sertifikasi produk. Yang kedua, membangun branding dan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Yang ketiga, membuat sistem pencatatan keuangan sederhana. Dan bentuk kolaborasi yang ketiga, penerapan teknologi sederhana yang mencakup membuat alat bantu panen, aerator, atau pakan otomatis skala kecil. Yang kedua, mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis sensor murah. Yang ketiga, mengajarkan penggunaan aplikasi cuaca laut atau deteksi zona ikan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yang pertama, keterbatasan akses dan sumber daya, yang dimana mencakup dana dan fasilitas riset terbatas, terutama untuk teknologi tepat guna. Yang kedua, akses ke lokasi, pesisir, atau nelayan sulit, baik karena jarak, biaya, maupun keterbatasan transportasi. Yang ketiga, kurangnya alat peraga dan laboratorium lapangan. Yang kedua, kesenjangan pengetahuan dan budidaya yang mencakup perbedaan cara pandang antara mahasiswa dan masyarakat nelayan. Yang kedua, sulitnya mentransfer ilmu secara praktis ke masyarakat yang sudah terbiasa dengan metode lama. Yang ketiga, kendala bahasa lokal dan tingkat pendidikan. Dan tantangan yang terakhir adalah dukungan institusional yang minim, yang mencakup tidak semua kampus memiliki program terstruktur yang mendukung kontribusi nyata mahasiswa di sektor perikanan. Yang kedua, minimnya kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, dan pelaku industri perikanan. Dan yang ketiga, belum banyak kampus yang mendorong pengembangan bisnis perikanan mahasiswa. Tantangan yang dihadapi terdapat solusi. Yang pertama,
kolaborasi lintas prodi dan kampus agar mahasiswa dapat berbagi sumber daya dan ide. Yang kedua, mengajukan pendanaan melalui PKM, hibah, riset kampus, atau CSR perusahaan perikanan. Yang ketiga, mendorong kampus untuk membentuk pusat inovasi maritim dan kewirausahaan perikanan. Yang ketiga, menginisiasi forum mahasiswa perikanan nasional sebagai jejaring antar kampus. Dan yang terakhir, aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, LSM, dan industri lokal. Selanjutnya, kesimpulan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan. Dengan bekal pengetahuan, kreativitas, dan semangat inovasi, mahasiswa dapat, yang pertama, mengedukasi masyarakat terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan. Yang kedua, mengembangkan teknologi tepat guna dan inovasi berbasis riset. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan berbasis hasil perikanan yang bernilai tambah. Dan yang terakhir, membangun kolaborasi aktif dengan masyarakat, pemerintah, industri, dan lembaga lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.